Selamat bertemu kembali kita semua. Haleluya. Hari ini kita mau bicara mengenai satu subjek yang kita semua sangat suka, yaitu ketekunan, kesabaran. Haleluya. Subjek yang sangat saudara suka. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, waktu kita dengar kata ketekunan, kesabaran ya, kita semua punya konsep yang beda-beda. Amin, saudara. Jadi jangan izinkan kita punya konsep yang melemahkan kita. Ya, tidak ya. Ingat kok ya, Tuhan Yesus muda, bebannya ringan, dan dia menyuruh kita untuk kita jadi seperti anak-anak. Amin, saudara. Dia bilang jadi seperti anak-anak, supaya kamu bisa lebih lagi beroperasi dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi hari ini bicara mengenai ketekunan. Ini sebetulnya suatu kabar yang sangat baik ya. Kabar yang sangat baik sebab di dalam iman kita, waktu kita menambahkan satu faktor ini, ketekunan. Kita lihat, kita baca di sini apa efeknya ya. Waktu kita menambahkan, kayak kita tuh kalau masak, kita kasih sesuatu yang bikin wah rasanya berubah sekali. Ya, kita lihat di sini dari Yakobus 1, Saudara. Ingat, Injil itu kabar baik. Ya, di perjanjian baru ini ya itu sudah sangat berubah luar biasa dibanding perjanjian lama. Kalau dulu perjanjian lama manusia dituntut, tapi sekarang di perjanjian baru ini apapun yang kita butuhkan, ya Allah sudah menyediakan lebih dulu. Amin, saudara. Kita baca di sini ya. Yakobus 1, saya bacakan dari ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai, sebetulnya bukan pencobaan, ujian ya, tantangan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ujian waktu kita menghadapi sesuatu, kita lagi beriman, kita lagi mau percaya, kita mau bertumbuh, ya kan? Ada tantangan demi tantangan ya, dari luar, dari dalam. Nah, itu efeknya ialah akan menghasilkan ketekunan. Amin. Nah, di sini, biarkanlah di ayat 4 ini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Waduh, ini dia kabar baik. Supaya kita, wow, kalau kita menambahkan, membiarkan ketekunan itu take over, mengambil bagian dalam iman kita, efeknya ialah kamu sempurna, berarti dewasa. Ya, sempurna di sini dewasa. Jadi bukan sempurna dari luar, ya dari kelakuan ya. Wah, gimana? Kita semua masih perlu bertumbuh, tapi berarti dewasa. Amin. Utuh. Ya, whole, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara bisa ngomong sama orang sebelah saudara. Kalau ada orang ya. Kecuali saudara lagi sendiri ya. Ternyata kamu bisa nggak kekurangan suatu apapun loh. Amin, saudara. Jadi lebih lagi dewasa, utuh. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini ada satu bagian yang kita elemen ini yang sangat penting ada dengan iman kita, supaya sampai selesai matang, saudara. Amin, saudara. Kalau matang, kalau buah itu kan, kalau matang itu wah biasanya manis, ya kan? Yang terbaik dah. Ya, jadi kita lihat di sini adalah kehendak Bapa kita untuk kita terus-menerus mengalami keutuhan dia. Dan saudara juga tahu, kalau kita baca di sini, ini semua ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya, saudara. Amin, saudara. Ada tingkatannya ya. Jadi kedewasaan kita juga ya kan ada tingkatannya. Keutuhan kita juga ada tingkatannya. Ya kan, di sini tidak kekurangan suatu apapun. Ya kan, ada tingkatannya. Amin, saudara. Nah, haleluya, thank you. Dan di level manapun itu kita bisa tahu seolah-olah kita udah sudah oke. Saya nggak perlu apa-apa lagi. Saudara mungkin pernah mengalami itu ya. Nah, saya pernah merasa gitu
waktu setelah baru menikah, terus setelah itu saya punya anak, ya kan, kita ada dalam kehendak Tuhan. Saya merasa, saya nggak perlu apa-apa lagi. Nah, itu satu level. Amin. Tapi Allah mau kita di dalam keutuhan itu, ya kan? Di dalam tidak kurang suatu apapun. Allah mau kita lebih lagi mengalami peningkatan. Amin, saudara. Kenapa dikatakan tidak kekurangan suatu apa? Bentar ya, saya minum dulu saja. Bentar, saya minum. Karena gini, saudara. Nomor satu, kita harus tahu kita sudah ditebus dari kutuk. Ya, saya baru tahu bahwa penyebab di dunia ini ada masalah. Saya baru tahu setelah berapa lama jadi Kristen, bahwa yang menyebabkan itu bukan Tuhan, tapi pilihan manusia. Itu berapa tahun setelah jadi Kristen. Dan pengetahuan itu, pencerahan itu sangat nolong saya. Karena itu dulu sempat bingung. Ini Tuhan apa iblis? Apa sih? Saya sempat bingung karena saya ke gereja tradisi, ya sebentar ya, yang dimana orang-orangnya baik sekali, tapi karena mereka kurang punya hubungan pribadi sama Tuhan, jadi mungkin lebih banyak dengar dari orang, yang dengar dari orang lagi ya, sehingga waktu saya lahir baru di situ saya bingung, saudara. Kadang-kadang ada masalah apa? Ini Tuhan apa iblis ya? Jadi Tuhan itu sampai saya ingat waktu itu kita berusaha memenangkan jiwa satu orang dari Irak atau Iran gitu. Dia sendiri bingung. Dia bilang Tuhan itu baik apa jahat? Kenapa? Ya kan? Kenapa? Karena tidak mengerti asal muasal. Kenapa sampai manusia tuh banyak kekurangan? Dan dari ketakutan itu, ya, banyak kekurangan sehingga sampai banyak masalah kan. Sebetulnya karena mau memenuhi satu kebutuhan loh. Amin, saudara. Tapi puji Tuhan makin kita tahu kenapa. Oh, itu ternyata bukan Tuhan. Ya kan, karena dulu diajarin ini semua apa-apa Tuhan. Kalau yang buruk itu kehendak Tuhan. Entar gini Tuhan izinkan. Jadi seolah-olah Tuhan itu gambarannya sangat kacau. Tapi puji Tuhan ya. Makanya di dalam terang kita akan lebih lagi melihat terangnya. Saya sangat menasihatkan saudara, jangan putus asa, saudara. Terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Saudara akan lihat lebih lagi jelas, dan semakin saudara lihat lebih jelas, banyak pertanyaan saudara akan terjawab. Saudara akan lebih teguh di dalam Dia. Nggak lagi cuma dengar kata orang, tapi saudara bisa, waktu saudara baca firman, banyak yang saudara bisa tahu. Nggak bingung lagi. Nah, itu juga perlu ketekunan ya. Jadi kita lihat di sini, kita nih, kenapa saya bilang gini? Karena gini, saudara, kita harus tahu ya, makin saya lebih lagi belajar, kita harus tahu waktu kita beriman sesuatu untuk kita mengalami janji Dia, ya kan, itu namanya peningkatan, ya kan, peningkatan, kita lebih lagi meningkat, ya kan. Tapi itu perlu kesabaran, perlu ketekunan, saudara, karena ada hal-hal yang nggak langsung terjadi, ya, ada hal-hal yang langsung terjadi, ada yang tidak. Disitulah perlu ketekunan. Di Ibrani 6 dikatakan, aku mau kamu menunjukkan kesungguhan yang sama supaya melalui iman dan kesabaran kamu memperoleh janji Tuhan. Iman dan kesabaran sama seperti Abraham, ya kan? Cuman gini, saudara, ingat, kita ini keturunan Abraham ya. Salah satu orang yang jadi contoh, ya kan, dikatakan di Kejadian 24 ayat 1, Abraham telah tua, ya kan, dia lanjut usia, dia nggak dibilang dia sakit-sakitan terus dia pikun gitu, enggak, tidak sama sekali ya. Kita jangan toleransi ya. Terus di situ dikatakan, dan Abraham telah diberkati dalam segala hal. Abraham mengalami loh apa yang Yakobus ini firmannya katakan. Dia tidak kekurangan suatu apapun. Dia telah diberkati dalam segala hal. Dan itu bukan hanya berkat materi ya. Bagaimana dia dapat kehormatan. Jadi Bapak, ya kan, Bapak iman. Bagaimana nama dia sangat dihormatin. Amin, saudara. Dan janji Tuhan
Dalam segala dia mengalami perlindungan, kemurahan, restorasi, pengampunan. Dia mengalami, ya kan, kerinduan hati dia untuk dia punya anak sendiri, bukan dari gundik, bukan dari tapi dari istrinya yang resmi, dari janji Tuhan. Bukan hanya itu ya, terutama dari apa yang Tuhan katakan, dimana dari keturunannya ya ada Yesus. Jadi contohnya ialah Abraham, diberkati dalam segala hal. Dan Bapak kita yang begitu luar biasa baik, yang penuh dengan rahmat, dia tidak menjadikan kita keturunannya Ayub. Walaupun Ayub itu orangnya baik, ya kan? Tapi Ayub mengalami banyak musibah ya. Abraham tidak ya. Jadi kita nggak dijadikan keturunan Ayub. Kita nggak dijadikan keturunan yang lain-lain. Bahkan tidak dibilang keturunan Daud karena perbedaan perjanjian. Daud mengalami kutukan, Abraham tidak. Tapi kita dijadikan keturunan Abraham. Kenapa? Karena jenis iman kita sama. Jenis iman kita sama. Dan Bapak kita mau kita juga mengalami, kita diberkati dalam segala hal. Kita mengalami keutuhan dalam segala hal. Amin, saudara? Haleluya. Thank you Lord Jesus ya. Jadi kita lihat di sini, ya kan, ada satu unsur yang sangat penting yang kita nggak boleh lalaikan, yaitu ketekunan, kesabaran. Ya kalau secara itu dikatakan di Ibrani, saya bacain aja ayatnya ya. Dikatakan di Ibrani 6 ya. Ya kan? Ayat 11-12 tadi saya sempat singgung. Di situ dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya, jadi iman dan kesabaran. Terus juga gini, saudara, banyak hal yang bisa menolong meneguhkan iman kita ya. Unsur lain juga bisa nolong, sehingga unsur-unsur lain itu kalau ditambahkan menolong kita untuk bertekun. Ya kan, makin kita jelas, kita melihat dengan jelas, itu nolong kita untuk kita juga bertekun. Salah satunya gini, di bahasa Indonesia sayangnya janji Tuhan itu tidak dikatakan sebagai warisan. Itu cuma contohnya Galatia 3. Ya kan, kamu siapa yang milik Kristus adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, nah ada terjemahan yang lebih akurat, ada yang kurang. Ya kan, makanya Tuhan itu dalam hikmatnya banyak penerjemahan karena dia mau orang dapat gambaran yang benar, dapat pengenalan yang benar. Karena iblis itu penipu. Amin. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, kamu keturunan Abraham dan you heir, ya, heir according to his promise. Kamu adalah ahli waris. Bukan hanya kamu berhak janji Tuhan, kamu tuh ahli waris. Namanya warisan, saudara, dengan janji itu kan beda. Saya bisa janjian sama teman saya, kita nanti ketemuan di mall. Ya kan, itu kan cuma janji. Itu bukan warisan kan. Dan janji itu kan bisa berubah-ubah. Tapi kalau namanya warisan, nomor satu, kita juga bilang namanya warisan itu yang membuat wasiat harus mati dulu. Karena kalau tidak, warisan itu tidak sah. Itu bukan warisan namanya, itu namanya hadiah. Makanya saya disayangkan kan kalau dicemahkan sebagai bagian dari Tuhan. Tidak, warisan itu beda. Kalau bahasa Inggrisnya sebut warisan. Juga dikatakan di Roma pasal 4, ahli waris dunia, ahli waris Allah. Roma pasal 8. Jadi janji Tuhan kalau kita lebih lagi mengerti, makanya semakin kita tinggal dalam kebenaran firman-Nya, perjanjian baru loh ya. Perjanjian baru, jangan campur sama hukum Taurat ya. Jangan campur. Tapi benar-benar yang baru. Kita harus tahu di perjanjian baru ini beda sekali karena di perjanjiannya lama di bawah Daud itu mereka belum anak. Daud itu cuma ada urapan. Ya kan, kalau kita sekarang anak. Dan warisan itu tidak sah kalau yang bikin wasiat belum meninggal. Dan warisan itu berdasarkan keturunan. Berdasarkan siapa kita kan. Betul gak?
Dan warisan itu ada legalitasnya. Tidak semua orang berhak. Amin, semua harus ada keputusan pengadilan. Amin, saudara. Nggak bisa kan? Biarpun itu saudara kita, kalau nggak ada suratnya, legalitasnya nggak bisa, saudara. Semua harus ada legalitasnya. Jadi biarlah hari ini, nah itu mungkin sekali waktu kita harus bahas bersama supaya saudara mantep. Sehingga saudara utuh, sempurna dan tidak kurang suatu apapun di level saudara sekarang. Nggak terus delay, ada sesuatu. Ya kan, apakah itu kesembuhan, kerinduan hati, atau apa. Terus seperti ada sesuatu yang kurang. Itu Allah mau saudara menghalamin. Ya kan, supaya itu selesai. Nanti ada peningkatan, itu beda lagi ya. Jadi kita harus tahu bahwa janji Allah itu bukanlah seperti di perjanjian lama yang begini. Kamu begini dulu, kamu melakukan A, nanti Allah akan melakukan B. Kamu melakukan ini dulu, nanti baru Allah kasih. Itu hukum Taurat, itu perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru ini, Yesus sudah mati buat kita. Amin, saudara. Dia sudah mati sebagai kita dan buat kita. Dan orang yang menggenapi hukum Taurat itu adalah orang yang berhak diberkati dalam segala hal. Jadi orang yang menggenapi hukum Taurat itu kan berkat-berkatnya, daftarnya tuh ada di Ulangan 28 ayat 2-14. Diberkatilah waktu masuk, waktu keluar, nggak bakalan mati sebelum waktunya, berumur panjang, anak cucunya semuanya dapat berkat, segala yang peralatan dia diberkati, tempat tinggal dia diberkati, dia selalu dapat pembelaan dari nggak pernah kalah sama musuh. Ya kan, selalu dilindungi dari disembuhkan dan sebagai dapat pertolongan loh. Itu adalah berkat dari orang yang menggenapi hukum Taurat. Dan hanya satu orang yang menggenapi, karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat di hadapan Allah. Itu adalah jelas. Jadi hanya satu manusia Tuhan Yesus Kristus, anak manusia disebut, yang adalah manusia dan Allah. Dia 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Hanya dia yang menggenapi hukum Taurat. Itu Roma 10 ayat 4. Tapi Yesus, dia tidak memanfaatkan warisan itu, haknya dia. Dia tinggalkan itu shalom-shalomnya untuk kita. Amin, saudara. Jadi sekarang ini Alkitab mengatakan orang benar hidup oleh iman. Saudara hanya bisa terima warisan saudara oleh iman. Ini sesuatu yang menolong saudara untuk bertekun. Kalau sekarang gini aja lah, kalau secara daging, ya, secara manusia biasa, saudara dapat warisan dari nenek saudara misalnya kan, ya kan, oh kamu dapat ini apa segala macam. Apakah saudara tidak urus? Pertama-tama mungkin susah, udahlah nggak usah. Apalagi kalau itu berharga, saudara akan urus kan? Kenapa? Karena saudara tahu ini nyata loh. Ini sudah milik saya. Betul kan? Saudara tidak urus, ya kan, begini gitu, supaya itu jadi milik saudara. Saudara tidak sibuk, ya kan, pakai tenaga, pakai waktu, pakai begini dan gitu, kesana kemari, supaya jadi milik saudara. Enggak, itu sudah milik saudara. Amin. Saudara hanya urus supaya itu dinyatakan. Ya kan, itu manifestasi dinyatakan. Dari situ saudara bisa manfaatkan warisan itu. Betul kan? Jadi ingat, saudara tidak begini gitu, giat urus bolak-balik ke kantor bupati, mungkin ke kantor pemerintah, ntar ngelihat mungkin misalnya tanah atau perusahaan. Saudara akan lihat itu surat-surat semua. Bukan supaya untuk saudara dapat, karena itu sudah diserahkan, itu milik saudara. Ini adalah dasar saya ngomong gini supaya saudara bisa bertekun. Karena kalau tidak, iblis akan bohongin saudara. Oh, Tuhan belum mau kasih. Habis kamu sih. Tapi kalau saudara lihat ayatnya, saudara perhatikan firman Tuhan, saudara harus tahu bahwa janji Tuhan yang sekarang saudara sedang imanin, itu adalah warisan. Makanya dikatakan barang siapa bermegah di dalam Tuhan. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Kenapa? Janji Tuhan adalah bagian dari kasih karunia Dia. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu adalah pemberian Allah.
supaya hanya bisa diterima oleh iman. Jadi yang coba-coba mau terima bukan melalui iman, bukan melalui pemberian, bukan sebagai warisan, akan punya masalah. Nanti nggak bisa bertekun. Nanti begitu baru mulai beriman, terus ada tantangan gini gitu, udah menyerah. Terus apalagi ditambahin lagi sama iblis. Ada orang ngomong, Tuhan belum berkenan. Ya, padahal itu sudah milik saudara dan saya. Amin. Kita ini ahli waris. Janji-janjinya di dalam Kristus adalah ya dan amin. Segala janji-janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Kalau saudara dasar ini saudara belum mengerti, akan susah untuk bertekun. Gampang sekali dicabut nanti firman-Nya. Amin. Gampang sekali dibikin goyah. Apalagi kalau saudara dengar yang campuran, saudara dengar hamba Tuhan lain atau apa yang belum dapat pewahyuan bahwa itu warisan. Apalagi kalau cuma patokannya tidak belajar menurut bahasa Indonesia, sehingga seolah-olah Tuhan masih bisa tahan lagi, Tuhan belum berkenan. Enggak, itu udah warisan saudara loh. Saudara, sama juga itu bagian dari keselamatan kita, saudara ya. Ya kan, jadi keselamatan itu sebetulnya bukan hanya roh kita aja yang Tuhan Yesus tebus. Roh, jiwa, tubuh kita, dia udah selamatin semuanya. Dia sudah tebus semuanya. Tapi yang langsung instan, itu hati kita yang langsung lahir baru. Tapi jiwa kita, pikiran, emosi, kemauan kita, terus tubuh kita tuh belum ditebus ya. Tapi Tuhan Yesus sudah menebus, dalam arti kata dia sudah sediakan jalan keluarnya, sehingga kita bisa terus terpelihara sempurna roh, jiwa, tubuh kita sampai selesai. Jangan sampai tubuh kita di tengah jalan itu nggak bisa. Tapi ada kasih karunia di mana kita bisa terus ya sampai selesai kayak Abraham. Kalau saudara perhatikan, Alkitab sendiri yang bilang Abraham itu udah tua sekali loh, di Roma pasal 4. Tapi waktu nama dia diganti dari Abram kepada Abraham, dia kekuatannya diperbaruin, ya kan? Terus dia umurnya sudah 100 tahun dapat anak, ya kan? Padahal sebelumnya Alkitab bilang dia sudah sangat usur, udah tua sekali. Sudah gitu waktu Sarah meninggal, dia kawin lagi sama keturah, punya anak 6, saudara. Kok bisa? Karena kasih karunia. Ada sesuatu kuasa supranatural di dalam kasih karunia waktu kita mengerti semua itu berdasarkan jerih payah Yesus. Jadi sekarang hidup saudara dan saya, kita nih sekarang ini bagaimana kita meninggikan Yesus di dalam diri kita. Tujuannya dia bikin apa buat kita. Ya kan, apa yang dia sudah tebus, kenapa saya berhak, kenapa saya bisa terus bertekun, kenapa saya pribadi waktu saya ngimanin satu penyakit yang dokter bilang gak bisa sembuh, saya gak putus asa. Kenapa? Karena saya tahu ini udah selesai, ini warisan saya, ini udah milik saya. Jadi kalau lama atau apa, waktu itu kan dikatakan di Yakobus 1, kalau orang kekurangan hikmat, orang itu bisa tanya sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini kok lama? Saya udah mengalami ini, kok ini lama? Karena kita bilang di Yakobus 1 kan tadi bilangin, jika ada orang yang kekurangan hikmat. Karena dalam kita mulai percaya sama dia, kita mulai memelihara janji dia. Kita mulai berjalan dengan iman. Ya kan? Itu kadang-kadang kan kita tidak bisa ngelihat semuanya di alam roh ya, dengan iman kan. Jadi kita pikir begini tapi kok tidak. Nah kita bisa tanya, kita bilang bisa minta hikmat. Jadi saya minta hikmat. Ya Tuhan kasih tahu ini begini-gini, oke. Ya udah saya sesuaikan, tetap jadi. Amin, saudara. Jadi kita balik lagi, kita ingat di sini salah satunya fondasi yang saya mau ingatkan saudara. Janji Allah yang saudara sedang percaya, sadarlah itu adalah warisan. Ya kan? Itu adalah warisan. Ya kan? Dan itu berdasarkan jerih payah Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi saudara harus terus-menerus dengar lagi apa yang saya sudah ajarkan sebelumnya, dan saudara sabar bertekun supaya walaupun saudara saya mungkin berikutnya ngajar apa lagi, kita bilang di dalam terang kita bisa melihat terang yang lain. Saat saya misalnya saya mau cari sesuatu di kamar ini, saya nyalain lampu kan, saya mau cari tas saya, tapi waktu saya nyalain lampu saya bisa ngelihat barang yang lain selain tas saya. Begitu juga firman. Jadi kalau sekarang saudara banyak pertanyaan, sabar aja. Tapi saudara ada yang bisa tanya sama Tuhan. Tuhan, saya lagi percaya ini, tapi kok ini begini ya?
Karena Allah tidak bisa menahan. Dia sudah berikan Yesus. Dia sudah berikan janjinya. Kita ini sudah diberkati dengan segala berkat. Dan dia sendiri sudah melayakan kita loh. Kenapa? Karena kita sudah jadi satu sama Yesus. Kalau kita tahu itu warisan kita bisa bertekun. Karena kita tahu, itu udah milik saya loh. Kesembuhan ini udah milik saya. Jadi kalau nggak langsung, saya akan tetap berdiri. Kenapa? Karena udah milik saya. Oh iya, bahwa saya sudah diberkati dengan segala berkat. Saya nggak usah lagi toleransi dengan kemiskinan, dengan hutang. Amin. Gimana caranya? Lihat janjinya. Misalnya, kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Yesus sudah jadi miskin untuk kita jadi kaya. Kita sudah dimerdekakan dari mamon, dari cinta uang, dari kemiskinan. Kita nggak usah hidup ngejar uang seperti anak yatim. Tapi dengan iman kita bisa terus bertumbuh. Kita terus meningkat ya. Dalam keuangan juga, mengelola keuangan. Gimana kita juga ikut ambil bagian dalam menyebarkan Injilnya. Karena itu adalah bagian dari perjanjian kita. Amin, saudara. Itu contohnya. Atau dalam kita membesarkan anak. Atau kita mau pasangan hidup dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu kita harus tahu, nomor satu, teguhkan diri saudara. Itu adalah warisan. Dan janji Tuhan itu sudah milik saudara. Amin, saudara. Kalau saudara masih belum, saudara hanya perlu pakai waktu. Lihat lagi ayatnya. Ya kan, Galatia 3 ayat 29. Saudara baca lagi satu pasal itu, Roma pasal 4. Baca lagi Roma 10 ayat 4. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat untuk kita semua agar kebenaran, kelayakannya diperoleh setiap orang yang percaya. Oke, jadi kita lihat sini dikatakan tadi, kita nggak usah ke Yakobus ya, nanti sudah bisa baca kan dari tadi. Kalau kekurangan hikmat sudah bisa tanya dia. Dia nggak akan mengenyek itu nggak akan meremehkan saudara. Dia akan nolong saudara. Terus juga gini, ada beberapa faktor yang bisa menolong. Jadi saya tadi juga katakan saudara, ada hal-hal kita mesti bertekun, kita mesti sabar. Ya kan, misalnya saudara percaya buat saudara mau mungkin pasangan hidup atau bisnis yang lebih baik misalnya kan. Nah, saudara mau peningkatan istilahnya. Itu kan ada proses di mana kita bertekun, dan dari situ kalau misalnya kayak waktu itu saya kenapa nggak langsung berani menikah? Saya menikah umur 31. Karena saya tahu kelemahan saya. Saya mau Tuhan yang nunjukkan kapan saya siap. Saya nggak berani memutuskan diri sendiri. Ya kan? Karena saya tahu kalau saya udah marah atau apa, saya nggak mau lagi ngelihat orang itu. Kan nggak mungkin orang menikah begitu kan. Jadi saya izinkan Tuhan bekerja di dalam saya disembuhkan, dipulihkan atau apa gitu loh. Nah itu perlu kesabaran. Kenapa? Jadi kesabaran di dalam firman itu bukan hanya sekedar sabar seperti orang dunia ya. Orang dunia itu kalau dengar kata sabar, itu kadang-kadang nggak ada tujuannya saudara. Cuman mengelus dada aja, doh sabar aja dia orang itu begitu sama, ya udahlah saya sabarannya. Ini bukan sabar seperti itu saudara. Itu bikin penyakit nanti kalau sabar itu. Kenapa kita bilang, nah ini banyak ayatnya jadi saya nggak akan kasih semua, saya cuma saudara bisa baca sendiri kalau saudara mau. Misalnya dari Ibrani 12 dikatakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita untuk kita berlari-lari dalam perlombaan iman. Terus mata kita harus tertuju sama Yesus, karena Yesus bisa bersabar mengatasi salib. Karena ada sukacita di depan dia. Saudara dan saya juga gitu. Kalau saudara dan saya mau bersabar, saudara ngelihat apa dari janji Tuhan? Harus ada yang saudara lihat. Kalau saudara belum bisa melihat diri saudara dengan janji Tuhan, saudara nggak bisa sabar nanti. Nanti iblis akan coba, ya kan, akan coba lewat orang, lewat pengaruh, lewat pergaulan, lewat apapun untuk mengalihkan saudara. Contohnya, kalau kita belum diteguhkan akan siapa kita di dalam Kristus ya. Kita belum benar-benar punya hubungan pribadi sama dia. Allah itu kasih. Kalau kita benar-benar lebih lagi ada hubungan pribadi sama kasih, kita sendiri datang sama Yesus. Lebih daripada ke orang. Kita mau datang sendiri sama kasih. Yesus kan kasih Allah kan. Kita mau datang sendiri sama Allah yang ada kasih. Nanti kita akan lebih berakar, lebih gampang. Tapi kalau kita lebih banyak dengar dari orang, lebih gampang untuk iblis cabut. Saya berikan contoh Sarah, ya saya kasih contoh dari Alkitab nih Sarah. Nah saya bacakan di sini ya.
dari kitab Kejadian 16. Ini contohnya. Karena Abraham bergaul sama Allah. Sarah mungkin kelihatannya enggak. Kita baca di sini. Ayat 2. Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi di sini kita lihat, haleluya. Kadang kita karena dia tidak bisa Sarai ya, namanya kan kemudian dia dirubah jadi Sarah. Sarah itu artinya bos. Sarai itu bos. Dari akar katanya bos. Jadi dia ngebos. Jadi dengan kata lain kita maunya kemauan kita diturutin gitu loh. Kita nggak ngambil waktu berubah ya kan, pembaruan budi kita maunya kita diturutin. Sarah itu artinya bos, ngebos. Kalau nggak diturutin marah, ngambek. Jadi dan dia tidak punya kurang hubungan pribadi sama Allah pribadi, dia cuma dengar dari Abraham. Saudara, sekarang ada Roh Kudus dalam diri saudara, ada Roh Allah, kasih Allah ada di dalam diri saudara. Saudara bisa datang sama dia setiap waktu, bisa minta tolong, bisa minta hikmat, terangin saya. Tuhan, saya nggak suka kalau ke gereja itu saya lihat orang itu mukanya asem. Contohnya, ya kan, misalnya, atau saya mau ini, gimana? Saudara bisa tanya, minta hikmat sama dia. Ada kasih di dalam diri saudara. Saya nggak tahu apalah. Saudara bisa tanya, ada Roh Allah. Allah adalah kasih, ada kasih di dalam diri saudara. Saudara bisa setiap waktu datang sama dia dulu, baru kalau saudara setelah itu misalnya dia tuntun saudara, mungkin saudara perlu baca buku, perlu nanya orang, tapi ke dia dulu. Karena semakin saudara balik ke dia, saudara akan ada keteguhan. Makanya dikatakan siapa yang mengenal Tuhan, Tuhannya akan menjadi kuat. Atau kita kenal dia secara pribadi, ada sesuatu keteguhan yang kita tidak bisa dapat dari manusia, saudara. Saya nggak bilang kita nggak bergaul sama orang ya. Saya punya banyak teman-teman. Saya juga ada yang dekat sama mereka. Tapi keteguhan itu, waktu kita sendiri mau datang sama dia, mau baca firman-Nya, mau renungkan, itu sesuatu yang manusia nggak bisa kasih, saudara. Dan itu sangat nolong. Jadi waktu itu karena Sarai kurang, nama dia juga Sarai. Ya karena dia juga cantik, ya kan, mungkin cantik sekali, dia cantik sekali. Jadi kan biasanya orang selalu, iya. Jadi dia nggak sabar. Waduh, udah Tuhan nih yang nahan aku. Jadi kalau saudara belum teguh bahwa itu kehendak Tuhan buat saudara, saudara mau buru-buru ngimanin, nanti gampang sekali saudara menyerah, nggak bisa bertekun. Kenapa? Karena ada nggak berakar, saudara, itu aja. Karena segala janji Allah itu sudah warisan saudara. Saudara itu sudah milik saudara. Saudara berhak. Kolose 1:12 Allah sudah melayakan saudara. Bahasa Indonesianya nggak pakai kata telah. Kalau bahasa Indonesia pakai, dia sudah qualified, itu berarti saudara sudah dilayakan. Kenapa? Karena saudara sudah jadi satu sama Kristus. Amin. Apakah Kristus berhak untuk mengalami janji Allah? Dia kan yang menggenapi hukum Taurat. Amin, saudara. Dia berhak, makanya saudara juga berhak. Allah telah melayakan, Allah diberkatilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah melayakan kita untuk mendapat warisan. Bahasa Indonesia dikatakan untuk mendapatkan bagian. No, warisan bahasa Inggrisnya. To be partakers of inheritance. Dia sudah melayakan saudara, bukan diri saudara. Tapi saudara, waktu saudara percaya, ya kan, saudara akan ngalamin hanya bisa melalui iman. Jangan coba-coba melayakan dirimu sendiri. Itu malah membatalkan, hanya bisa oleh iman. Karena perbuatan kita, kekuatan sendiri itu nggak perlu iman. Kita nggak usah dengar firman, nggak usah perhatikan firman, nggak usah berhubungan sama Tuhan, kita aja gitu loh. Itu namanya kebenaran hukum Taurat. Nggak perlu iman. The law is not of faith.
Makanya perjanjian lama sama sekarang itu beda. Dulu sama sekarang beda sekali. Mereka dulu hanya persembahkan, ya kan, terbatas persembahan binatang. Mereka nggak kenal Tuhan secara pribadi, nggak ada akses. Sudah, kita sekarang ada akses. Amin ya. Sekarang sudah dipersimpel. Kayak waktu dulu kan kalau HP tuh nggak kayak begini, saudara. Dulu HP-nya besar sekali, saudara. Tebal, terus ada antena besar. Kalau orang nggak bisa dimasukin tas saking besarnya, saudara. Tapi karena terus-menerus teknologi semakin simple, makin kita tahu. Nah, jadinya makin simple. Makanya kita suruh seperti anak-anak, saudara. Amin, saudara. Jadi Allah telah melahirkan saudara. Janji itu warisan. Amin, saudara. Saudara sudah dilayakkan. Dan seperti Sarah ini, karena dia kurang bergaul sama Allah, ya, makanya dia akan susah karena ragu-ragu di tengah jalan. Kita juga gitu, kalau kita janjian sama orang, haleluya, thank you Jesus. Kita janjian sama orang, kita nggak terlalu kenal orang itu, kita kenal dari orang lain. Terus kalau misalnya agak lama atau apa, kita mulai pertanyakan, benar nggak sih nih? Atau kita mungkin pesan sesuatu, kita nggak ada pengalaman, mungkin perusahaan itu kita nggak ada pengalaman, cuma dengar dari orang aja. Terus nggak seperti yang kita pikir, kita mulai meragukan kan, gimana sih nih? Jangan-jangan gitu loh. Tapi itu manusia ya. Kalau Tuhan itu kita bisa. Kenapa? Karena nomor satu, Allah tidak bisa berdusta. Kalau dia udah bilang itu warisan dan itu milik saudara, saudara berhak akan janji Allah. Saudara sudah diberkati dengan segala berhak, segala segala berkat rohani. Di dalam Kristus segala janji adalah ya dan amin. Kalau sudah dikatakan gitu, ya kan, berarti Allah itu nggak bisa berdusta. Makanya saudara bisa terus bertekun. Jadi bersabar di perjanjian baru ini bukan cuma menantikan dengan pasif ya. Ya udah, saya percaya janjian. Oke Tuhan, oke, sekarang saya tunggu deh. Saya tunggu terus. Tunggu, mana ini. Itu bukan begitu loh ya. Itu bukan begitu. Itu berarti orang itu tidak mengerti bahwa janji Tuhan itu seperti waktu orang menabur benih. Kalau seorang petani kan habis dia menabur kan, dia nggak tinggalin begitu aja kan. Dia perhatikan itu benih kan, dia nggak akan cabut. Tapi dia jaga kan. Dia jaga dari binatang-binatang yang coba mau grogotin. Dia siramin. Betul nggak? Dia lindungin, jangan sampai diinjek-injek. Kenapa dikasih batas-batasan gitu kan? Supaya jangan ada anjing nanti, ada kambing atau kerbau. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia pelihara. Kadang-kadang beberapa anak Tuhan nggak ngerti. Cuma percaya gitu aja, oh ya harus nunggu Tuhan. Nunggu setahun, 2 tahun. Ada yang marah waktu itu ngomong sama saya. Mana Tuhan? Saya udah berapa puluh tahun ini, katanya. Dia marah. Katanya Tuhan mau kasih saya rumah. Kenapa? Karena dia mau ngelihat, dia nggak pelihara. Nomor satu firman-Nya yang mana? Kadang-kadang saya ngomong sama anak Tuhan lagi percaya, katanya lagi percaya, firman-Nya nggak inget di mana. Firman kan benih. Amin. Kalau nggak ada firman, nggak ada benih, nggak ada dasar, gampang untuk iblis membuat saudara menyerah. Itu seperti orang bukan menabur firman. Itu bukan sistem kerajaan Allah. Kerajaan Allah tuh menabur firman. Bukan lempar, bukan asal lempar firman ke sana kemari. Tidak, itu bukan begitu. Kalau kita menabur, kita harus rawat. Kalau kita mau nuai, betul kan? Berarti kita, petani itu harus dia tak rawat dan dia nggak gelisah. Dia nggak terus duduk-duduk, mana kok nggak keluar-keluar. Enggak, dia menyibukkan dirinya kan. Dia melakukan apapun yang dia perlu lakukan kan. Dengan dia siramin, dia jagain, dia siapkan yang lain. Betul nggak? Karena ini pasti akan ada tuaian. Begitu juga kita. Ya kan? Jadi supaya saudara jangan salah mengerti. Sabar itu bukan seperti banyak orang yang keliru. Cuma sabar sama nunggu Tuhan ngelihatnya dari luar. Nggak bisa, saudara. Itu Pengkhotbah 11 ayat 4. Barang siapa yang memperhatikan angin tidak akan menabur. Memperhatikan angin tidak akan menabur. Terus consider awan, mempertimbangkan awan tidak akan menuai. Jadi kalau kita udah mulai percaya janji Tuhan, firman-Nya kita nggak pelihara,
kita nggak bisa bertekun nanti. Karena kita kemudian nggak ngelihat. Kita belum nggak jadi nyata di dalam diri kita. Firman itu hidup loh. Kan firman nggak kelihatan kan? Betul nggak saudara? Firman itu nggak kelihatan. Tapi waktu kita mulai tabur, firman itu roh. Itu bisa bertumbuh. Kita tabur, kita sirami dengan ucapan syukur. Dengan dengar pengajaran yang konsisten. Dengar pengajaran yang konsisten. Karena dikatakan di Korintus pasal 3, aku menanam, Apolos menyiram, Allah kasih pertumbuhan. Kalau yang saudara dengar itu campur aduk, saudara dengar pendeta A, B, C, saudara tidak izinkan, ya kan, Roh Kudus memimpin saudara. Saudara nggak bertekun, nanti gampang sekali bilang, oh nggak bisa, si Anu percaya Tuhan nggak jadi loh. Jadi kadang Tuhan jawab, kadang enggak. Nah loh, itu nggak benar. Karena dia nggak dapat pewahyuan, dia belum punya pewahyuan bahwa janji Tuhan itu nomor 1 warisan, itu sudah milik saudara. Allah nggak bisa lagi ngambil. Allah itu bukan seperti manusia. Dia nggak akan berdusta. Kalau dia udah kasih, dia kasih. Dia nggak main-main, saudara. Dia nggak bisa berdusta. Kalau dia sudah bilang, dia mau semua orang diselamatkan, dia benar-benar, Allah itu nggak, istilahnya nggak ada basa-basi loh. Manusia tuh ada bahasa, Allah tuh nggak, kalau dia ngomong itu yang sebenarnya begitu. Semua orang itu sudah dijadikan orang benar. Kenapa orang itu nggak ngalamin? Bukan salahnya dia, orang itu. Karena dia kalau kita menabur, kita siramin, dia kasih pertumbuhan loh. Dan kalau kita jaga benih itu, sama seperti orang hamil kan. Saya kemarin ngomong sama satu orang, iya Mon, kamu bertekun, dia bilang. Dia bilang, ingat waktu kita hamil, bener. Waktu saya umur hamil 8 bulan, aduh itu namanya udah gak sabar. Aku pengen ngeliat muka bayi saya. Saya pengen lihat, karena udah berasa kan. Udah berasa gitu, aduh aku pengen sekali ngeliat mukanya, pengen cubit pipinya. Tapi masih belum. Sama juga gitu saudara. Kadang kita ngimanin, kita percaya. Kita udah tahu, udah deket nih. Apalagi udah mau deket, udah mau lahir. Itu disitulah saat itu lebih banyak tekanan dari iblis juga, dari musuh ya. Tapi kita bisa dengan kita ingatkan diri kita, dengar yang konsisten, siramin, pelihara benih itu. Ucapan syukur, waktu kita ngucap syukur sama dia, kita seperti lagi Allah itu kan matahari dan perisai. Waktu kita ngucap syukur, kita buka diri sama dia, kita bersyukur walaupun kita belum melihat, kita belum merasa, tapi Bapak terima kasih yang saya sudah jadikan orang benar karena Yesus, karena darah Yesus saya sudah dilayakkan. Engkau mengasihi saya dikasihin, saya dipedulikan, janjimu begini, terima kasih, kita balikin ke dia, kita ngucap syukur, dia matahari, kita tuh lagi, benih kita tuh lagi disiramin, saudara. Amin, saudara. Waktu kita dengar lagi pengajaran yang konsisten, bahkan mungkin khotbah yang sama, dengar lagi, oke. Yang penting yang saudara dengar tuh harus konsisten, jangan yang berlawanan. Saudara lagi disiramin lagi, terus saudara jagain kalau lagi duduk ngobrol sama orang, atau lagi waktu itu satu orang bilang, iya Bu, saya ke pasar, harga naik, ada orang bilang, begini-gini, saya hampir ngomong, enggak, saya nggak mau ngomong. Nah dia lagi sadar, dia lagi pelihara itu benih. Terutama saat kita lagi nyantai, saudara, duduk ngobrol sama orang, sama teman-teman kita, mungkin lagi di mall, disitulah hati-hati, saudara. Iblis dia mau benih itu dicabut. Pernah saya juga habis sudah saya sembuh dari alergi, ya kan, tapi terus karena lagi lengah, tiba-tiba ini itu saya ngomong, saya buka pintu lagi. Udah gitu, setelah itu nggak lama setelah itu, alerginya keluar lagi, saudara. Langsung saya sadar, enggak, saya tolak itu, saya batalkan, enggak, saya percaya saya sudah disembuhkan, saya sudah ditebus, darahnya sudah menguduskan saya sudah diampuni, saya ngomong, saya tolak, itu gatal-gatalnya pergi, saudara. Amin. Kenapa? Karena kalau kita tidak mencabut benih dari mulut kita sendiri, iblis nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Makanya dengan kita bertekun, jadi sabar itu, yang maksud dari sini ketekunan. Sabar itu beda dengan kesabaran yang kamus bilang. Cuma nunggu, gak bikin apa-apa. Itu bukan begitu. Itu bukan sistem kerajaan Allah. Karena Alkitab bilang, orang itu menabur, malam dia tidur, siang dia bangun. Dia gak tidur terus.
Kita nggak terus santai, kita nggak perhatikan pergaulan kita, perkataan itu bukan sistem kerajaan Allah. Itu tidak perlu iman. Kita nggak perlu iman kan ngelihat yang keluar. Kita nggak perlu iman ngobrol ngalor ngidul, kita nggak perlu iman. Ya kan, tapi kalau kita lagi benar-benar sungguh-sungguh, kita mau, tunggu dulu, saya ini punya warisan, saya nggak usah hidup seperti ini. Kenapa? Kita jangan toleransi sama keadaan loh. Kalau mau tunduk tuh tunduk sama Tuhan, jangan tunduk sama keadaan, apalagi sama kutukan. Amin, saudara. Jangan mau tunduk sama kutukan. Kita bisa bangkit, kita ambil janji-janji Tuhan. Enggak, firman Tuhan ngomong begini, firman Tuhan ngomong gini. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dan jadi Sarai, ya dikatakan, kabar baiknya begini, ya kan? Nah itu Kejadian 16 ayat 2. Jadi yang menghalangin bukan Tuhan. Karena yang menyebabkan orang sampai ada mengalami kutukan, itu kan gak punya anak, kayak dia mandul, itu kutukan loh. Itu kan bukan Tuhan, kan manusia yang pisah dari Allah. Makanya dunia ini banyak masalah, kutukan, semua orang dibawa ilah dunia, dibawa si jahat ini bukan karena salahnya Tuhan, manusia yang pilih. Tapi Allah yang penuh kasih karunia. Dia punya perjanjian sama Abraham. Saudara baca di sini. Ini salah satu yang nolong saudara dan saya. Kita bisa mengalami janjinya. Kita bisa bertekun, saudara. Amin, saudara. Nunggu, bertekun sampai selesai. Kalau kita kayak orang lagi hamil, ya kan nggak kelihatan, tapi bayinya nggak kelihatan, tapi ada. Kita jaga. Ya kan, kita petani seperti petani, kita nabur, bukan hanya asal nabur. Ya ntar janji Tuhan ini kita melempar, enggak, kita pelihara. Di sini dikatakan di Ibrani 11, apa yang nolong kita? Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga, ini bicara mengenai Abraham, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Amin, saudara. Jadi Sarah sebelumnya Sarai. Dia yang mau jadi bosnya. Kadang kita pikiran kita yang mau jadi bos. Kita mau Tuhan ikut caranya kita. Tuhan gak akan pernah. Dia tuh selamanya tetap sama. Kita yang harus berubah. Kita yang harus mau rendah hati, perbarui pikiran. Kita tunduk sama dia, baru kita bisa lawan iblis dalam hidup kita. Tunduklah kepada Allah, lawan iblis. Kita jangan jadikan pikiran kita yang kecil ini, yang sangat terbatas, pendapat kita, pengalaman kita, ya kan, pengertian kita. Jangan jadi bos. Kita nggak sehebat yang kita pikir. Alkitab bilang, berbahagialah orang yang mau mengandalkan dia. Ya puji Tuhan kalau kita bisa sekolah, kita dapat gelar. Ingat, kita butuh dia, saudara. Dia yang ciptakan kita. Kita bilang kalau kamu jadi bijaksana, biarlah kamu jadi bodoh di hadapan Allah. Amin, saudara. Sehingga kasih karunia-Nya bisa mengalir. Jadi seperti Sarah yang tadinya dia jadi bos, pakai pikiran dia sendiri, dia nuduh Allah. Ya, kadang-kadang ada orang begitu, bikin konsep sendiri, tidak sesuai firman Tuhan, bikin lagu lah. Ya, tadi anak ibu Monica ini kok lagunya udah, saya bilang doain aja. Bukan saya aja yang benar ya, banyak yang benar ya. Tapi kalau belum dapat wahyuan, nanti iblis akan pakai. Ya kan, karena pikiran kita harus kita tundukkan sama kebenaran supaya kita nggak ditipu. Jadi disinilah Sarah, dari Sarai dia berubah. Dia mau terima jati diri dia yang baru. Dia disebut Sarah dari Sarai ya. Dia yang celeng ngebos, pikirannya ngebos, dirubah jadi princess. Jadi apa tuh princess apa bahasa Indonesia? Maaf, putri. Alkitab mengatakan kita sudah didudukan bersama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa di surga. Alkitab juga mengatakan bahwa kita sudah diangkat ke atas dari kehinaan, dari lumpur. Kita sudah didudukan dengan para bangsawan bangsanya. Amin, saudara. Jadi di sini kita lihat Sarai akhirnya dia mau pakai jati diri yang baru. Saat kita mau merendahkan diri kita nggak usah membanggakan siapa kita secara natural. Termasuk kita juga jangan minder. Tapi kan saya begini, saya gitu. No. Ya kan, rendah hati itu kita jangan berpikir kurang dari firman atau lebih.
Itu rendah hati. Kita sesuaikan aja pikiran kita ke firman. Kita pakai jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Saya ini anak Allah. Saya lebih dari pemenang dalam Kristus. Saya mengalahkan dunia karena saya percaya Yesus adalah Kristus. Itu khotbah saya sebelumnya. Saya mengalahkan dunia, itu bukan sombong. Itu apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau bilang, ih sombong itu berani-berani ngomong. Hamba Tuhan itu aja yang... itu nggak benar. Kalau firman Tuhan bilang, siapa yang mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya Yesus adalah anak Allah. Kita mengalahkan dunia. Kita nggak sombong waktu kita bilang, saya percaya oleh anugerahnya, saya mengalahkan dunia. Itu kita lagi rendah hati loh. Seperti Sarah ini. Kita bisa mengalami janji-janji dia lebih lagi. Karena akan ada kekuatan untuk kita bertekun. Waktu kita pakai jati diri kita, itu cuma 1 tahun sudah. Waktu Abram itu namanya bapak yang perkasa. Wah, dia kan berhasil. Saudara, pegawai dia 318 loh. Dia tuh punya perkampungan sendiri, saudara. Pegawainya dia, belum anak istrinya, anak-anaknya. Mereka kan kadang punya istri lebih dari 1. Berarti berapa ribu orang. Dia tuh bapak perkasa loh. Abram namanya. Banyak emas, perak, ternaknya. Banyak ada gundiknya juga. Itu dulu ya. Jangan pikir itu budayanya beda. Ya kan? Tapi itu tidak ada nilai kekal. Yang nilai kekal, apa yang dia lakukan? Bagaimana dia mulai terus berhubungan sama Tuhan. Amin, sehingga dia berubah. Dia terus waktu dikatakan, sekarang kamu bukan lagi Abram ya. Udah sempet salah loh. Tapi Allah nggak ungkit-ungkit kesalahan dia. Di Roma pasal 4 dikatakan, Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah. Kenapa? Kalau sewaktu saya baca, loh, itu kan fakta kan? Dia nanya lagi. Kok katanya tidak bimbang? Karena Allah nggak ingat kesalahan dia. Allah tidak ingat kesalahan saudara loh. Yang Allah ingat itu yang bagus-bagus. Sama dengan Abraham. Waktu saya baca, dia bimbang, dia salah lagi, bikin salah sama Hagar. Tapi Allah gak singgung. Wow, dia benar-benar luar biasa. Allah kita tuh, Bapak kita tuh dahsyat, saudara. Jadi waktu Abraham mau rendah hati, kita mau milih, kita mau dapat kehormatan dari Tuhan atau cuma dari orang. Dimana kita kelihatan keren, kelihatan hebat. Atau kita mau ada upah kekal, ada kehormatan yang dari Tuhan yang kekal. Amin, saudara. Tuhan Yesus bilang kalau orang itu mau cari hormat dari manusia, ada ketidakbenaran. Tapi Yesus karena dia mau cari hormat dari Bapaknya, tidak ada ketidakbenaran. Kita juga itu, kita akan dilindungi dari yang tidak benar kalau kita lebih mementingkan kehormatan dari Tuhan. Dan kita mau pakai jati diri kita. Saya ini orang benar. Kita nggak usah lebih dari itu. Mereka pikir saya ini siapa? Saya kan begini, saya begitu. Kadang ada orang begitu. Saya harusnya begini dong. Saya atau minder. Dua-duanya sama. Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita pakai. Akhirnya Sarah mengalami janji Tuhan karena dia menganggap Allah setia. Saudara, kita nggak bisa nganggap seseorang setia kalau kita tidak bergaul sama orang itu. Betul kan? Kalau saudara cuma kenal berapa minggu, sesekali ketemu, saudara nggak bisa tahu orang itu setia apa enggak. Betul kan? Untuk kita bisa ambil kesimpulan, orang itu setia, bisa diandalkan. Kita harus bergaul sama orang itu. Betul kan? Jadi saya berdoa supaya saudara lebih lagi secara pribadi, kenal dia secara pribadi. Datang sama Yesus, bicara sama dia, tanya kalau nggak ngerti. Melalui firman-Nya. Bukan hanya melalui lagu, melalui penyembahan, itu dahsyat. Tapi nomor 1 firman-Nya. Karena firman-Nya itu kebenaran. Itu yang menjadikan kita teguh. Itu yang menolong kita. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi itu seperti satu putaran. Saat kita perlu kesabaran. Kita perlu kekuatan untuk bisa terus sungguh-sungguh sampai selesai. Dia akan kasih kita kekuatan. Makanya dibilangin, mata kamu harus tertuju sama Yesus. Kita bergaul sama dia, kita datang sama dia. Ya kan kita mulai dengan iman kan, bergaul sama dia. Tapi waktu kita bergaul sama dia, dia akan menguatkan kita. Sehingga kita bisa bertekun. Dan kalau kita terus bergaul sama dia,
Kita tahu ada satu keteguhan, ada sesuatu yang kita tahu secara pribadi. Saya nggak akan dipermalukan. Itu yang nolong kita untuk terus-menerus menunjukkan kesungguhan yang sama. Kita membiarkan firman-Nya masuk di dalam kita lebih lagi. Kita nggak puas hanya dengan dari orang, kita sendiri datang, kita lihat firman-Nya, kita pegang, kita pakai jati diri kita terutama ya. Kita pakai jati diri kita pegang janji Dia. Dan dengan kita bergaul, saudara, kita akan tahu Allah itu setia. Dan saat kita merasa berat sekali, kayak orang udah mau melahirkan itu kan lebih banyak lagi ya rasa nggak nyaman, tersakit di sini, terasa agak pegel. Kasih karunia-Nya cukup buat kita. Amin, saudara. Tidak ada pencobaan lebih dari kekuatan. Di setiap pencobaan selalu ada jalan keluarnya. Karena Allah adalah setia. Amin, saudara. Saya akan berdoa supaya saudara kita terus mau pakai jati diri kita. Kita mau terus punya gaya hidup apa-apa ke Dia. Kita bergaul sama Dia. Kita terus melihat kepada Yesus. Ya kan, firman-Nya. Ya kan, siapa kita di dalam Dia. Kita lihat pengorbanan Dia lebih lagi. Bagaimana Dia, semua Dia harus laluin. Karena kita, karena saudara dan saya. Bagaimana Dia sudah menyerahkan nyawanya. Ya kan, hormatnya dia sudah dipermalukan. Dia sudah ditinggalkan Allah. Sehingga kita selamanya nggak akan pernah ditinggalkan. Bagaimana Dia seperti tonggak jadi kutuk buat kita. Allah memalingkan mukanya. Ya kan, supaya saudara dan saya, Allah tidak akan pernah, matanya tidak pernah lepas dari kita untuk mengasihi kita. Amin, saudara. Kita sudah ditebus selamanya dari kutuk, semua kutuk-kutuk hukum Taurat, kutukannya Adam, kutukannya Hawa, kutuk keturunan, kita sudah ditebus. Amin, saudara. Saudara berhak segala janji Allah. Amin, saudara. Dan saudara, kita bisa bertekun sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun di level manapun saudara sekarang. Di dalam nama Yesus, saudara berhak akan janji Dia, firman Tuhan digenapin. Di dalam nama Yesus saya berdoa Bapa, untuk siapapun yang mendengar ini, saya berdoa supaya Roh Kudus menguatkan batin kami semua oleh Roh-Mu, agar kami membiarkan manusia baru kami, roh kami bangkit, haleluya, oleh Roh-Mu, supaya kami berakar dan berdasar di dalam kasih, supaya kami bersama-sama dengan segala yang lain dapat memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu, dan mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Bagi Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih berlimpah dari apapun yang kami pikirkan dan doakan, sesuai dengan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Jadi setelah saudara kita menabur benih, kita percaya sama Tuhan, ya kan? Kita menyibukkan diri dengan apa? Jadi berkat buat yang lain. Kita pelihara benih kita terus terlibat dalam apa yang Tuhan lagi bekerja lewat gereja lokal, mungkin doa bersama atau apa. Kita jadi orang-orang yang nggak fokus, ya kan? Hanya dengan apa yang kita mau, hanya dengan apa yang kita mau. Enggak, kita terlibat. Karena saat kita juga terus terlibat dengan yang lain, kita akan lebih lagi tidak banyak khawatir. Amin, karena kita sibuk jadi berkat. Selagi kita bertekun supaya janjinya lebih genapi, bahwa hidup kita bisa jauh lebih lagi mengalami hal yang luar biasa. Kita pakai kesempatan kita untuk saling mengasihin, menjadi berkat yang lebih besar. Pakai kesempatan itu untuk kita terus-menerus menabur, karena pada saatnya kita akan menuai. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.